Kayaknya kita semua hafal ya 5 sila Pancasila di luar kepala. Tapi, pernah kepikiran nggak sih dari mana asal-usulnya? Karena ini tuh bukan cuma sekedar daftar prinsip biasa loh. Pancasila itu pada dasarnya adalah jawaban atas sebuah pertanyaan super fundamental yang ya menentukan nasib bangsa Indonesia. Dan ini dia tantangan utamanya. Gimana caranya coba menyatukan bangsa yang kayak gini di bawah satu identitas? Ini bukan diskusi di ruang kelas ya. Kalau gagal, ya pecah. Tapi kalau berhasil, lahir sebuah negara bangsa yang unik banget. Jadi taruhannya, ya segalanya. Coba deh lihat peta ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat ke timur, wih ada ratusan suku, bahasa, dan budaya. Banyak banget kan? Nah, jadi tugas para pendiri bangsa kita waktu itu udah jelas banget. Mereka harus nemuin semacam lem perekat filosofis, sesuatu yang bisa merangkul semua perbedaan ini, bukan malah bikin hancur. Nah, untuk menjawab tantangan sebesar itu, lahirlah sebuah debat yang luar biasa di antara para pendiri bangsa. Oke, di bagian pertama ini kita bakal lihat gimana 3 tokoh kunci dengan 3 visi yang beda banget saling beradu gagasan. Mereka ini lagi mencoba meletakkan batu pertama, fondasi negara kita. Oke, settingnya di sini nih, di dalam ruang sidang BPUPK. Disinilah semua ide-ide besar tentang Indonesia pertama kali digodok. Bisa dibilang ini tuh kawah Candra di mukanya, tempat dasar negara kita mulai dibentuk. Dan prosesnya, wah panjang dan perdebatannya sengit banget. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 gagasan awal yang menarik banget. Yang pertama, ada dari Muhammad Yamin. Fokusnya itu ke kebangsaan dan hak-hak individu. Terus, 2 hari kemudian, giliran Supomo. Beliau menawarkan pendekatan yang beda, lebih menekankan persatuan, di mana negara itu dianggap kayak satu keluarga besar. Dua-duanya sama-sama kuat visinya, tapi penekanannya beda. Oke, jadi panggungnya udah siap nih. Gagasan-gagasan keren udah ada di atas meja. Tapi ceritanya belum selesai. Ada satu suara lagi, seorang orator ulung yang maju dan siap mengubah segalanya. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno naik ke podium. Dan dalam pidatonya yang legendaris itu, beliau nggak cuma nawarin ide baru. Beliau itu seolah-olah merangkai gagasan dari Yamin dan Supomo, menggabungkannya jadi satu kesatuan yang utuh, lalu menambahkan satu elemen kunci yang menyatukan semuanya. Dan inilah dia momen kuncinya. Soekarno menamakan kelima prinsip itu Pancasila. Simpel kan? Tapi maknanya dalam banget. Dan nama inilah yang akhirnya kita kenal sebagai dasar negara kita. Tapi tunggu dulu. Nama itu baru awalnya. Ceritanya masih panjang. Justru setelah ini, perdebatan yang paling sengit dan paling menentukan baru dimulai. Selamat datang di babak kedua, menempal 5 sila. Sebuah proses yang butuh kompromi super besar demi persatuan. Jadi ada sebuah komite kecil, namanya Panitia 9. Mereka ini yang bikin draft pertama yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Awalnya sih kayaknya semua aman-aman aja ya. Sampai perhatian semua orang tertuju pada 7 kata di sila pertama. Cuma 7 kata, tapi berpotensi memecah belah bangsa ini bahkan sebelum lahir. Nah, di sini kelihatan jelas banget perubahannya. Lihat deh, di kiri itu rumusan Piagam Jakarta yang lebih spesifik ke satu kelompok. Nah, di kanan itu versi finalnya yang jauh lebih inklusif dan universal. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya dari kiri bisa jadi ke kanan? Percayalah, ini bukan cuma urusan ganti kata doang, ini adalah keputusan hidup mati. Keputusan yang menentukan Indonesia bakal bersatu atau pecah, bahkan sebelum kita merdeka. Dan disinilah momen krusialnya. Jadi, para perwakilan dari Indonesia Timur, yang mayoritasnya kan non-muslim, mereka menyuarakan kekhawatiran. Mereka merasa kalau 7 kata itu dipertahankan, mereka bisa jadi warga negara kelas 2. Wah, ini tegang banget situasinya. Tapi setelah musyawarah yang alot, para tokoh Islam saat itu menunjukkan sikap negarawan yang luar biasa. Mereka setuju untuk menghapus 7 kata itu. Kenapa? Alasannya sederhana, tapi dalam banget. Menjaga keutuhan Indonesia itu adalah prioritas nomor 1, di atas segalanya. Oke, jadi proses perumusan yang penuh drama itu akhirnya selesai. Tapi justru disinilah warisan abadi Pancasila baru dimulai. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana kelima sila itu bukan cuma jadi catatan sejarah, tapi benar-benar jadi panduan hidup buat kita, bangsa yang modern. Dan
inilah dia hasil akhirnya. Kelima prinsip yang disepakati dengan susah payah itu sekarang terukir abadi di lambang negara kita, Garuda Pancasila. Dan setiap simbol di perisai itu punya arti, mewakili satu sila. Yuk kita bedah singkat maknanya. Bintang, itu kan cahaya penuntun, jadi lambang ketuhanan. Terus rantai, yang saling nyambung, itu simbol kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin yang gede, kokoh, dan rindang, itu lambang persatuan. Kepala banteng, kan hewan yang suka ngumpul ya, itu mewakili semangat musyawarah. Dan terakhir, padi dan kapas. Ini jelas ya, simbol tujuan akhir kita semua, keadilan sosial. Jadi intinya apa? Intinya, Pancasila itu bukan sekedar slogan kosong. Ini adalah jati diri kita sebagai bangsa. Ini pedoman kita dalam bernegara dan bahkan jadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penting banget. Oke, tapi sekarang muncul pertanyaan yang penting banget buat kita semua nih. Gimana caranya filosofi dari tahun 1945 ini bisa tetap relevan di zaman sekarang, di abad ke-21? Nah, untuk menjawab itu, coba lihat angka ini, 90 juta. Itu perkiraan jumlah generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Generasi kita, generasi yang dunianya dibentuk sama internet, bukan cuma sama pidato-pidato di podium. Jadi, buat kita, pertanyaan soal relevansi Pancasila itu beneran nyata. Dan jawabannya ternyata ada di sifat Pancasila itu sendiri. Pancasila itu bukan dogma yang kaku, yang nggak bisa diubah. Sebaliknya, para pendiri kita itu jenius. Mereka merancangnya sebagai ideologi yang terbuka. Artinya apa? Artinya kekuatannya justru ada di kemampuannya untuk ditafsirkan ulang, untuk terus ngobrol dengan perkembangan zaman, dan menyerap nilai-nilai baru tanpa kehilangan esensinya. Terus, artinya apa di era digital kayak sekarang? Gini deh contohnya, sila kemanusiaan. Itu jadi kompas kita buat ngelawan hoax dan hate speech di internet. Sila persatuan. Itu yang ngingetin kita buat tetap satu walau beda pilihan capres di media sosial. Dan sila keadilan sosial, itu yang mendorong kita buat mastiin kemajuan teknologi kayak gini bisa dinikmati semua orang, bukan cuma segelintir orang aja. Jadi, ya pada akhirnya pertanyaan ini balik lagi ke kita semua. Pancasila itu kan ditempa lewat perdebatan dan kompromi yang luar biasa untuk menyatukan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita bakal menggunakan warisan yang sangat berharga ini untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.